Iya, seperti hatiku yang bersukacita. Kenalkan, aku Pinky si kelinci. Dan aku Kuku Panda si putih yang imut. Senangnya hari ini, matahari bersinar sangat terang. Iya, puji Tuhan. Yuk kita bernyanyi dan memuji Tuhan. Kicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Aku Tiger si harimau. Hi, stop, jangan mendekat. Jangan takut, aku juga ciptaan Tuhan seperti kalian. Aku juga mau memuji Tuhan. Baiklah, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Gajah badannya besar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kemana-mana rumahnya ikut. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kata teote blum teote blum, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah haleluya. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kata teote blum, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah haleluya. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kata teote blum, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah haleluya. Teman-teman, sekarang kita mau memberi persembahan dulu ya. Yuk kita masukkan persembahan kita ke dalam celengan. Teman-teman, saat ini kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Kita
mau menyembah Tuhan dulu ya. Yuk, kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Shalom, apa kabar anak-anak? Pasti semua sehat dan diberkati Tuhan. Nah, apakah anak-anak sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk, sebelum mendengarkan firman Tuhan, Bu Iin akan ajak anak-anak untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang Tuhan beri. Kami bersyukur karena kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, dan karena Tuhan memberikan sukacita di hati kami. Tuhan Yesus, saat ini tiba waktunya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, firman Tuhan kali ini Bu Iin akan
akan bercerita tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Lydia. Anak-anak pernah mendengar? Ya, dia adalah seorang perempuan. Bagaimana kisah tentang Lydia? Mari kita akan ikuti melalui pembacaan firman Tuhan. Kita akan baca dari Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai dengan 15. Anak-anak boleh loh siapkan Alkitab dan ikut membaca. Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Paulus di Filipi. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Anak-anak, dari bacaan Alkitab ini diceritakan bahwa suatu ketika Paulus dan Silas mengajak seorang penginjil muda yang bernama Timotius untuk melakukan perjalanan bersama mereka. Pada saat mereka melakukan perjalanan, Roh Kudus menuntun mereka dan memberitahu kemana mereka harus pergi. Sampai pada akhirnya setelah mereka melakukan perjalanan yang panjang, mereka tiba di sebuah kota yang bernama Filipi. Di kota itu mereka tinggal selama beberapa hari. Kemudian suatu saat mereka mendengar bahwa ada sekelompok orang yang bertemu di tepi sungai. Mereka melakukan ibadah, mereka memuji Tuhan di hari Sabat. Jadi Paulus beserta rekan-rekannya, mereka keluar gerbang menuju ke tempat pertemuan itu di tepi sungai itu. Mereka duduk bersama dan mulai berbicara kepada para wanita yang berkumpul di sana untuk berdoa. Salah satu dari wanita itu yang berkumpul di tempat itu bernama Lydia, yang berasal dari kota Tiatira yang berada di daerah timur Makedonia. Lydia ini adalah seorang pedagang kain ungu. Pekerjaannya adalah menjual kain ungu. Ya, kain ungu. Kain yang warnanya ungu, seperti warna baju yang Bu In pakai kali ini warnanya ungu. Nah, anak-anak tahu tidak? Kain ungu pada zaman itu harganya sangat mahal karena proses pembuatannya memang susah. Warna kain, supaya kain itu bisa menjadi warna ungu, warna itu didapat dari binatang kerang. Getah dari kerang itu berwarna putih. Tetapi saat getah kerang itu terkena sinar matahari, cairan itu berubah berwarna menjadi warna ungu. Nah, anak-anak, untuk mendapatkan kerang itu butuh usaha yang keras. Dan butuh juga kerang yang banyak untuk bisa mewarnai satu kain. Mengapa kain itu mahal? Karena memang susah mendapatkannya. Dan kain yang indah itu, kain ungu itu biasanya dipakai oleh keluarga
keluarga-keluarga kaya, keluarga-keluarga terhormat. Biasanya mereka memakai untuk jubah, kemudian pinggirnya diberi warna ungu. Oke anak-anak, kita kembali kepada Lydia. Pada saat Paulus berkhotbah, Tuhan membuka hati Lydia. Tuhan membuka hati Lydia untuk mau menerima kabar tentang Yesus. Lydia menjadi percaya pada firman Tuhan. Dan bahkan Lydia menanggapi firman Tuhan itu. Lydia menanggapi setiap ajaran yang diajarkan oleh Paulus. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Lydia mengajak seluruh isi rumahnya, seluruh keluarganya untuk bertobat dan mengajak keluarganya untuk dibaptis. Kemudian anak-anak, Lydia berkata kepada Paulus dan teman-temannya bahwa bila Paulus mau menjadikan Lydia sebagai pengikut Tuhan, dia ingin mengundang Paulus dan teman-temannya untuk datang dan tinggal di rumahnya. Lydia memang seorang pedagang yang berhasil. Dia seorang pedagang yang kaya. Rumahnya besar. Lydia memiliki banyak ruangan untuk bisa ditempati oleh Paulus dan rekan-rekannya. Lydia terus membujuk Paulus dan rekan-rekannya untuk mau menerima undangannya dan tinggal di rumahnya. Dan akhirnya Paulus pun mau menerima undangan Lydia itu. Anak-anak, kalau anak-anak tahu kisah perumpamaan tentang penabur, hati Lydia ini, hati yang dimiliki oleh Lydia ini seperti tanah yang subur. Pada saat mendengarkan firman Tuhan, Lydia menerimanya dengan sukacita. Lydia juga mematuhi firman yang disampaikan. Itulah Lydia. Anak-anak, setelah anak-anak mendengarkan kisah tentang Lydia yang diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 15, ada beberapa hal yang bisa kita ambil tentang Lydia. Yang pertama, Lydia adalah seorang wanita yang rajin berdoa. Lydia juga senang beribadah kepada Tuhan. Itu bisa dilihat dari ayat 13. Kemudian yang kedua, Lydia adalah seseorang yang mau mendengarkan dan mau untuk belajar, terutama belajar tentang firman Tuhan. Itu terlihat ketika Lydia duduk mendengarkan Paulus ketika Paulus berbicara. Kemudian yang ketiga, Lydia juga adalah orang yang senang menyembah Tuhan. Dan dia adalah orang yang taat pada Tuhan. Kemudian Lydia juga adalah orang yang suka memberi. Lydia mengundang Paulus untuk datang dan menginap di rumahnya. Lydia suka memberi tumpangan. Dan dia juga suka memberi apa yang dia bisa berikan kepada orang. Itulah beberapa hal yang dapat kita ambil dari seorang wanita yang bernama Lydia. Nah anak-anak, bagaimana dengan anak-anak? Apakah anak-anak mau seperti Lydia? Rajin berdoa, mau mendengarkan firman Tuhan, taat pada Tuhan, dan rajin dan bekerja keras dalam belajar? Kalau anak-anak menjadi orang yang seperti itu, maka anak-anak akan mendapatkan hidup yang bahagia dan anak-anak akan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ayat Mas kali ini diambil dari Filipi 1 ayat 9. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Anak-anak, demikianlah firman Tuhan. Anak-anak sudah belajar tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Lydia. Untuk menutup firman Tuhan kali ini dan untuk menutup ibadah
sekolah minggu kita hari ini. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan dan kami juga boleh belajar dari Lydia. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang rajin berdoa, mau mendengarkan firman Tuhan, rajin untuk belajar dan mau bekerja keras. Sehingga nanti kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil dan kami rindu supaya kami bisa memberi dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan anak-anak Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menjagai kesehatan anak-anak Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.